Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Terus subscribe agar admin semangat mengembangkan cerita fiksi ini. Hatur nuhun. Bab 53, Pertarungan Arena Antar Sekte, Legitimasi Sang Komandan. Ketegangan di perguruan puncak awan terasa lebih dingin daripada esensi cahaya beku Arya. Perpecahan antara faksi yang dipimpin oleh Elder Bao dan mereka yang mendukung Arya harus diakhiri untuk menyatukan komando aliansi menghadapi ancaman Pangeran Kelam. Grand Elder Lian dari puncak awan mengumumkan sebuah solusi kuno, pertarungan arena pembuktian. Ini adalah duel untuk melegitimasi kepemimpinan di tengah ultimatum 100 hari. Panggung duel didirikan di lapangan kultivasi utama, sebuah lingkaran batu basal raksasa yang dikelilingi oleh pilar-pilar energi kuno. 3 pendekar terkuat dari aliansi, yang mewakili faksi-faksi yang ragu, dipilih untuk menantang Arya, dengan Elder Bao sendiri sebagai puncak tantangan. Arya melangkah ke tengah arena, kakinya menjejak batu basal raksasa dengan tenang. Ia berdiri tegak, posturnya tidak kaku, melainkan lentur dan siap bergerak, mencerminkan ketenangan seorang predator yang siap berburu. Rambut gelapnya, yang sedikit panjang, ditiup angin sepoi-sepoi, memperlihatkan mata kanannya yang kini sepenuhnya memancarkan warna ungu murni, tanda aktivasi parsial lapisan ketiga, visi kosmik. Mata kirinya tetap berwarna gelap, menjaga keseimbangan antara dunia spiritual dan dunia fisik. Pedang naga tersarung rapi di punggungnya, bilahnya yang ungu keperakan hanya terlihat sedikit. Arya mengalirkan energi lapisan ketiga ke seluruh tubuhnya, meredam setiap riak emosi. Aura ungu keperakan samar berdenyut halus di bawah jubahnya, tidak mengancam, tetapi memberinya ketenangan mutlak yang mengerikan. Ia tahu, setiap gerakan, bahkan cara berdirinya, akan dianalisis oleh para pemimpin sekte. Ini bukan hanya duel kekuatan fisik, ini adalah demonstrasi kontrol mental dan spiritual untuk membuktikan bahwa ia layak memimpin. Tujuannya adalah memadamkan segala keraguan, kekalahan tidak boleh menjadi pilihan. Ia adalah sang komandan, dan kehadirannya harus mengakhiri semua intrik. Penantang pertama adalah pemimpin muda Sekte Angin Petir, seorang pendekar yang terkenal dengan teknik pergerakan kilat yang disebut langkah bayangan guntur. Karakteristik fisik dan aura, pemimpin muda ini memiliki tubuh ramping namun berotot, ideal untuk kecepatan ekstrim. Rambutnya diikat tinggi, dan matanya memancarkan energi biru elektrik yang samar, seolah petir bersemayam di dalamnya. Ia mengenakan jubah sutra ringan berwarna cian yang dilapisi simbol-simbol angin, yang bergetar bahkan sebelum ia bergerak, mencerminkan energi ki yang sangat bergejolak di tubuhnya. Tujuannya sederhana, membuat Arya terlihat lamban dan tidak layak di mata aliansi. Wus! Pendekar angin petir itu segera menghilang, meninggalkan rentetan lebih dari 20 bayangan energi yang bergerak secara sinkron di arena. Setiap bayangan membawa bilah angin bertekanan tinggi yang memotong udara dengan suara mendesis. Serangan itu datang dari segala arah, menciptakan semacam kurungan kinetik yang mustahil dihindari oleh pendekar biasa. Ini bukan hanya kecepatan, ini adalah ilusi visual yang didukung oleh gerakan supersonik yang sebenarnya, menciptakan tekanan udara yang cukup untuk merobek kulit. Arya tidak bergerak, ia membiarkan pusaran bayangan dan bilah angin supersonik mengelilinginya. Ia menutup matanya, bukan untuk berdoa, melainkan untuk memfokuskan kesadaran sepenuhnya pada lapisan ketiga. Di dalam visi kosmik lapisan ketiga, dunia fisik lenyap, digantikan oleh jalinan energi murni. Ia tidak lagi melihat bayangan visual atau kecepatan, ia melihat jejak-jejak spasial yang ditinggalkan oleh objek yang bergerak. Lusinan bayangan yang diciptakan pendekar angin petir tampak sebagai lusinan jejak ki angin yang memudar,
cepat menghilang karena itu hanyalah energi sisa. Namun, di antara kekacauan itu, Arya melihat satu untaian energi yang stabil dan garis energi kehidupan yang memancarkan panas tipis, terentang tak terputus. Untaian tunggal itulah pendekar angin petir yang asli. Lapisan ketiga Arya memungkinkan ia membaca distorsi mikro pada ruang waktu yang hanya dapat diciptakan oleh kehadiran fisik yang masif dan cepat. Seketika, ia memproses data. Pendekar angin petir yang asli berada di posisi kiri belakang kepalanya, bersiap meluncurkan serangan fatal terakhir pada momen yang diyakininya adalah titik buta Arya. Tepat saat serangan bayangan itu mencapai kulitnya, Arya membuka matanya. Ia mengayunkan pedang naga dalam busur horizontal yang sangat pelan dan terkontrol. Bilah itu tidak menyentuh pendekar angin petir, tetapi bilah itu memotong ruang vakum mikro di jalur serangannya. Itu adalah suara seolah udara itu sendiri pecah. Retakan spasial mikro yang diciptakan oleh pedang naga menyebabkan distorsi waktu sesaat di area pendekar angin petir. Gerakannya tiba-tiba melambat drastis, seolah ia bergerak di bawah air kental, sementara bayangan-bayangan energinya bubar. Arya kemudian meluncur maju. Gerakannya bukan langkah biasa, ia bergerak seolah melewati ruang yang terdistorsi tanpa hambatan, sementara pendekar angin petir masih terperangkap dalam waktu yang melambat. Ia menutup jarak dalam sekejap, pergerakan lurus yang anggun namun mematikan. Dengan mudah, ia meletakkan ujung pedang naga di tenggorokan pendekar yang kini hanya bisa melihat dengan mata terbelalak, tak mampu bereaksi. Arya tidak menunggu pengakuan kekalahan. Tepat sedetik kemudian, tubuhnya kabur dan menghilang sepenuhnya dari depan pendekar angin petir yang masih terperangkap dalam kelambatan waktu. Arya muncul kembali di posisi tengah arena, pedang naga sudah tersarung kembali di punggungnya. Gerakan itu adalah penutup yang sempurna. Pendekar angin petir yang terbebas dari distorsi waktu, hanya menemukan dirinya sendirian, dengan ujung pedang yang dingin baru saja diangkat dari tenggorokannya. Dan sang lawan sudah kembali ke titik semula. Pertarungan pertama selesai, seru Grand Elder Lian. Suaranya tidak hanya mengandung kejutan, tetapi juga kekaguman murni yang sulit disembunyikan. Aula di sekeliling arena terdiam, hening yang mematikan. Para tetua sekte saling pandang, rahang mereka terkunci. Mereka tidak melihat pertarungan kecepatan standar, mereka melihat sesuatu yang melampaui pemahaman kultivasi mereka, kontrol mutlak atas dimensi dan waktu lokal. Dalam beberapa detik yang singkat itu, Arya telah mendemonstrasikan kekuatan transenden yang tidak pernah dimiliki oleh pendekar aliansi manapun, bahkan oleh pendiri mereka. Kebanyakan dari mereka menyadari, lapisan ketiga adalah ancaman, tetapi juga harapan sejati yang mampu melawan kekuatan Pangeran Kelam. Penantang kedua adalah tetua sekte Gunung Besi, seorang raksasa yang berlatih teknik kultivasi pertahanan fisik ekstrim. Posturnya menjulang tinggi, dengan otot yang tampak sekeras baja tempa. Ia mengenakan zirah besi meteorit berlapis 5, bukan hanya zirah, melainkan lapisan padat yang dijiwai energi pelindung. Di tangannya, ia memegang palu perang badai seberat 1 ton, yang permukaannya dipenuhi simbol-simbol defensif. Ini adalah tantangan langsung terhadap lapisan kedua Arya, esensi cahaya beku. Tetua Gunung Besi tidak berbicara, hanya meraung, suara yang memekakkan telinga. BRAUMMM. Ia memukul arena dengan palunya. Gelombang kejut gempa merambat, bukan hanya di tanah, tetapi juga melalui udara, menguji keseimbangan dan postur Arya. Tanpa menunggu Arya beradaptasi, sang tetua mengayunkan palu raksasa itu dalam busur vertikal yang menghancurkan. Dalam sekejap, meskipun ukurannya masif, ia berada di hadapan Arya, secepat kilat, ditenagai oleh momentum ki yang terkumpul. Palu itu bergerak dengan kecepatan yang seharusnya mustahil,
bertujuan untuk menghancurkan Arya menjadi debu di tempatnya berdiri. Arya tahu, serangan langsung dengan kekuatan murni tidak akan efektif melawannya. Melihat palu perang badai yang bergerak secepat kilat menuju dirinya, Arya tidak mengelak ke samping, sebuah langkah yang akan membuatnya kehilangan waktu. Ia mengalirkan lapisan kedua, esensi cahaya beku ke pedang naga. Bilah ungu keperakan itu segera menyerap energi dingin, berkilauan dengan cahaya biru es yang mematikan, seolah esensi kinara telah memadat menjadi ujung pedang. Arya mengambil keputusan berani. Ia berlari langsung menuju palu yang diayunkan. Tepat sebelum tumbukan palu raksasa itu mencapai kepalanya, ia melakukan gerakan geser rendah yang sangat cepat dan tak terduga, meluncur di bawah ayunan palu tersebut. Tubuhnya seolah menjadi bayangan biru ungu di bawah gelombang energi gemuruh palu. Dalam sepersekian detik ia melewati di bawah lengan tetua. Arya melakukan tebasan kunci beku, Frozen Key Strike. Ini bukan tebasan kekuatan. Ia tidak menebas horizontal atau vertikal. Ia menyodokkan ujung pedang naga ke titik terlemah pada zirah besi meteorit, sambungan bahu kanan yang memungkinkan pergerakan lengan tetua. Ujung pedang naga tidak berusaha memotong. Ia bertindak sebagai jarum energi yang memfokuskan esensi cahaya beku secara maksimal. Krak! Esensi cahaya beku, yang merupakan energi kontras murni, negasi panas, menembus lapis demi lapis zirah. Esensi itu tidak hanya membekukan material besi hingga menjadi rapuh dalam hitungan milidetik, tetapi juga melepaskan energi dingin murni ke lapisan otot dan tulang di bawahnya. Zirah besi meteorit itu retak dan hancur berhamburan seperti serpihan kaca es yang ditempa. Tetua gunung besi terhuyung, raungannya terpotong menjadi erangan menyakitkan. Bukan hanya karena syok termal yang melumpuhkan sistem sarafnya, tetapi karena tekanan energi internal yang dilepaskan esensi cahaya beku. Wush! Tiba-tiba, dari mulut sang tetua memuncrat darah segar, membasahi lantai arena yang panas dengan kontras merah hitam. Darah itu adalah reaksi tubuhnya terhadap serangan dingin yang menembus pertahanan terkuatnya. Arya menahan serangan lanjutan. Ia hanya menepuk lembut bahu tetua gunung besi yang kini telanjang dan gemetar. Pertahananmu hebat, tetua. Tetapi kau terlalu lambat dan masif untuk perang aliansi, bisiknya. Saya minta maaf telah melukai Anda, tetapi ini adalah ujian. Dan aliansi membutuhkan kecepatan. Dalam sekejap kilat, Arya menghilang dan kembali ke posisi tengah semula. Ia berdiri tegak, pedang naga sudah tersarung di punggungnya. Napasnya normal, auranya stabil, tanpa menunjukkan cedera atau kelelahan. Di mata para tetua aliansi, seolah-olah pertarungan itu tidak pernah terjadi, hanya tetua gunung besi yang tersisa, berlutut, terengah-engah, dan dikalahkan. Arya telah menunjukkan bahwa dengan penguasaan energi murni, kekuatan pedang naga dapat mengatasi material dan pertahanan fisik terkuat aliansi. Ujian ketiga, duel jiwa dan penguasaan emosi. Kini tiba giliran Elder Bao, sang dalang intrik. Elder Bao adalah pria yang berumur, tetapi fisiknya ramping dan terawat, tidak menampilkan otot kasar seperti tetua gunung besi. Ia mengenakan jubah tetua yang mewah, disulam benang emas. Yang paling mencolok adalah matanya yang kecil, selalu bergerak cepat, dan diselimuti lapisan perhitungan dingin, menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya ada pada pikiran. Wajahnya dihiasi senyum palsu yang menggelisahkan, ramah di permukaan, tetapi menyembunyikan niat mematikan. Elder Bao melangkah maju ke arena, tangannya di belakang punggung. Saya tidak akan menyerangmu dengan bilah. Aku akan menyerangmu dengan esensi jiwamu. Ia melancarkan teknik pamungkasnya, ilusi 1000 penyiksaan, Tausat Torture Illusion. Seketika, arena batu basal hancur, digantikan oleh pemandangan lembah kematian sunyi yang terbakar, berbau belerang dan darah. Di hadapan Arya, muncul Sari,
terikat dan dipukuli secara brutal oleh 3 bayangan gelap. Elder Bao, dalam wujud mengerikan, meraung, suaranya bergema seperti guntur neraka. Kau lihat, Arya, ini adalah penderitaan yang kau ciptakan. Jika kau tidak menyerahkan komando dan membubarkan lapisan ketiga itu, aku akan mengunci ilusi ini di dalam jiwamu. Kau akan menyaksikan Sari menderita selamanya, dan keraguan itu akan membusukkan kekuatanmu di dunia nyata. Arya tersentak, amarah liar sempat membakar matanya. Namun, ia teringat janjinya. Ia menutup mata, mengambil napas dalam-dalam. Esensi naga surgawi meledak, mengaktifkan lapisan ketiga penuh. Arya tidak melawan ilusi itu, ia menembus dan mengungkap strukturnya menggunakan visi kosmik. Di dalam pandangan batinnya, ia melihat lembah kematian sunyi hanyalah fasad. Di baliknya, ia melihat ribuan untaian energi halus, semuanya berakar pada satu untaian tebal yang rapuh. Untaian tebal itu adalah garis kultivasi mental Elder Bao, dan ia terikat erat pada rasa bersalah dan ketakutan kehilangan yang ada di dalam jiwa Arya. Dasar penipu, ilusimu hanya memancing luka, dan simpulmu terlalu jelas, bisik Arya. Ia menghunus pedang naga. Bilah ungu keperakan itu memancarkan cahaya yang sangat stabil, tidak bergetar, manifestasi dari fokus mental lapisan ketiga yang tak tergoyahkan. Arya tidak menebas udara lembah kematian sunyi. Ia melakukan satu tebasan vertikal yang sempurna yang disebut memotong benang takdir, severing fate thread. Bilah itu menargetkan dan memutuskan untaian energi ilusi tebal, garis kultivasi mental Elder Bao, yang terhubung langsung dengan trauma Arya. Krak! Terdengar getaran spiritual yang menusuk, sebuah sensasi menyakitkan yang hanya dirasakan oleh kultivator tingkat tinggi. Itu seolah-olah kaca yang terbuat dari jiwa pecah di dalam rongga spiritual Elder Bao. Seluruh lembah kematian sunyi hancur berkeping-keping, tidak hanya sebagai visual, tetapi sebagai struktur energi ilusi yang tiba-tiba runtuh. Energi mental murni yang telah diinvestasikan Elder Bao untuk mempertahankan ilusi itu, kini terputus secara paksa oleh tebasan Arya. Energi itu tidak hilang, ia memantul balik, backlash, dengan kekerasan brutal ke sumbernya. Dampaknya adalah pukulan telak pada lautan kesadaran, Sea of Consciousness, Elder Bao. Elder Bao terhuyung mundur 3 langkah, tubuhnya bergetar hebat. Backlash ki spiritual meledak di dalam lautan kesadarannya, Sea of Consciousness. Wajahnya menjadi pucat pasi seolah semua darah telah terkuras. Dampak mental itu sangat parah. Ia merasakan seolah sebagian dari jiwanya telah robek. Ia jatuh berlutut, menahan rasa sakit luar biasa di kepala dan dadanya. Setetes darah kental keluar dari sudut bibirnya, lalu segera diikuti oleh muntahan darah segar yang membasahi lantai arena. Karena sistem saraf dan organ dalamnya mengalami shock total akibat ledakan energi spiritual di pusat kesadarannya. Bagaimana mungkin kau menembus ilusi jiwa kuno? Bisiknya, suaranya lemah dan penuh keputusasaan. Arya menyarungkan pedang naga dengan suara pelan yang memecahkan keheningan arena. Ia melangkah mendekat, auranya kini tenang tetapi memancarkan tekanan spiritual yang masif. Mata ungunya menatap tajam ke dalam mata Elder Bao yang penuh ketakutan. Elder Bao, keraguan adalah penjara terburuk, ucap Arya, suaranya tenang namun menusuk hingga ke inti jiwa. Guru kelam mengajarkan, musuh sejatimu bersemayam di dalam dirimu sendiri. Musuh terbesarku telah kubunuh di lembah kematian, itu adalah keraguanku sendiri. Arya berhenti sejenak, sorot matanya kini memancarkan penghakiman absolut. Aku tidak hanya tidak ragu, aku adalah pelindung, lanjutnya dengan nada dingin yang mematikan. Dan kau, Elder Bao, tidak memahami esensi komando.
Kau lebih takut kehilangan bayangan kekuasaanmu daripada takut pada kegelapan Pangeran Kelam yang sesungguhnya. Kau kalah bukan dalam duel ki, tetapi dalam esensi jiwa. Kau tidak pantas memimpin. Kepemimpinan sejati lahir dari pengorbanan tanpa syarat, bukan dari ketakutan akan kehilangan tahta. Keheningan total melingkupi arena. Itu adalah keheningan yang lebih berat daripada auman pertempuran, sebuah vakum yang tercipta dari shock kolektif. Seluruh anggota aliansi, dari Grand Elder Lian hingga murid sekte terendah, membelalakan mata, rahang mereka terkunci rapat. Mereka menahan napas, seolah udara itu sendiri telah diambil oleh aura dingin area. Tatapan mereka bergantian antara Elder Bao yang terkapar, memuntahkan darah sebagai bukti kehancuran spiritualnya, dan Arya yang berdiri tegak, tak tersentuh, tanpa celah. Semua orang terdiam membisu, terkagum-kagum dan ketakutan sekaligus. Mereka tidak melihat 3 duel. Mereka menyaksikan 3 demonstrasi kekuatan yang melampaui batas kultivasi mereka, manipulasi dimensi, penembusan energi, dan penghancuran jiwa. Kemenangan Arya adalah mutlak. Pesan itu tertanam ke dalam pikiran setiap pendekar. Lapisan ketiga bukanlah sekadar teknik, melainkan evolusi yang menempatkan Arya pada level yang sama sekali berbeda. Dalam keheningan yang mencekam itu, keraguan politik mati. Semua orang menyadari, mereka baru saja menyaksikan lahirnya seorang komandan jenderal yang tidak hanya mampu memimpin, tetapi juga mampu menghancurkan pengkhianatan dari dalam dengan satu tebasan spiritual. Grand Elder Lian maju, memegang tongkat kepemimpinan. Arya, pewaris Kinara, telah membuktikan dirinya di hadapan aliansi. Dia tidak hanya memiliki kekuatan lapisan ketiga yang belum pernah kita lihat, tetapi juga memiliki ketenangan jiwa dan penguasaan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tipu daya kultus. Grand Elder Lian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Mulai sekarang, Arya adalah komandan jenderal dari aliansi sekte. Sumpah setia dari sekte-sekte yang tersisa meledak di udara, mengukuhkan kekuasaan Arya. Sementara itu, Elder Bao, yang dipermalukan di hadapan seluruh aliansi, tidak sanggup menanggung sorot mata penghakiman. Dengan wajah masih pucat dan dibantu oleh 2 orang murid sekte Gunung Emas yang setia dan tampak ketakutan, ia menyelinap pergi dari arena. Elder Bao bergerak secepat mungkin, seperti bayangan yang diselimuti aib. Matanya dipenuhi kebencian dingin dan penolakan mentah terhadap kekalahan. Ia telah gagal menyingkirkan Arya secara terbuka, dan kini benih pengkhianatan sejati telah ditanam di hatinya, berjanji untuk tumbuh dalam kegelapan. Arya telah memenangkan arena, tetapi ia baru saja memulai pertempuran melawan ancaman laten Elder Bao yang kini menjadi musuh tersembunyi. Arya telah memenangkan arena, tetapi ia baru saja memulai pertempuran yang sebenarnya. Kemenangan ini, yang seharusnya menyatukan, justru menciptakan musuh baru yang lebih berbahaya. Ia berdiri sebagai komandan jenderal, tetapi harus segera menyadari bahwa pengkhianatan tersembunyi Elder Bao kini menjadi bayangan laten yang mematikan di balik setiap keputusannya. Elder Bao, yang pergi dengan rasa malu dan kebencian dingin, tidak akan menyerang secara langsung, ia akan bekerja dari dalam, mengancam fondasi aliansi. Kini Arya resmi menjadi pemimpin aliansi di tengah perpecahan. Dan sebelum ia sempat mengatur strategi pertamanya, ia akan segera bertemu dengan tokoh baru yang penuh rahasia dan memiliki pengaruh besar terhadap masa depan perang. Bersambung.